Apa yang akan kalian lakukan jika kalian terjebak di hutan sendirian? A. Menangis. B. Mencari pertolongan. C. Pasrah. D. Bunuh diri. Silahkan pilih sendiri jawabannya, tapi apapun yang kalian pilih, pastikan hal itu dapat membuat diri kalian menjadi lebih baik. Dan kali ini, saya punya gambaran tentang kisah seseorang yang berhasil bertahan hidup di hutan selama 3 minggu lamanya. Dan kisah ini diangkat menjadi sebuah buku berjudul Back from Tuichi, The Harrowing Life and Death Story of Survival in the Amazon Rainforest, yang ditulis oleh Yossi Ginsberg, seorang survivor itu sendiri. Dan juga diangkat ke sebuah film berjudul Jungle yang diperankan oleh Daniel Radcliffe. Dan karena channel ini tentang film, saya akan membahas film ini dengan seksama agar kalian yang tidak sempat menontonnya dapat menikmatinya juga lewat sudut pandang pengamatan saya. Dan inilah kisahnya. Narasi dari Yossi Ginsberg membuka film ini. Ia menceritakan bahwa ia adalah seorang mantan tentara Israel yang berhenti karena tidak kuat terhadap tekanan yang terjadi di sana. Sebenarnya, ayahnya lebih menyuruhnya untuk berkuliah di bidang hukum. Namun, jiwanya yang menyukai kebebasan menolak untuk itu. Singkat cerita, ia tiba di Bolivia dan bertemu dengan seorang guru dari Swiss bernama Marcus Stem. Dalam sekejap, mereka langsung akrab karena kepribadian Marcus yang supel dan cenderung ramah ke setiap orang. Mereka pun memutuskan untuk berlibur bersama. Hingga kemudian bertemu lagi dengan seorang fotografer teman Marcus bernama Kevin Gale. Saling berbagi kisah dan latar belakang saat berlibur membuat mereka semua cepat akrab satu sama lain. Tak hanya teman pria, Yossi pun bertemu dengan seorang wanita yang dalam film ini tidak diberitahu siapa namanya. Pada suatu malam, mereka nge-fly bareng-bareng sampai pagi. Tapi bukan itu inti dari ceritanya karena wanita tersebut sama sekali tidak ikut dalam perjalanan ini. Lalu keesokan harinya, Yossi kembali bertemu seseorang yang merubah hidupnya. Namanya adalah Carl. Dan orang ini menjanjikan Yossi sebuah petualangan menakjubkan untuk bertemu dengan suku Toromonas, yaitu suku Indian yang menghilang dari peradaban, dan juga mendulang emas, banyak sekali emas di sungai tempat mereka tinggal. Yossi yang haus akan petualangan nampaknya terbius dan berusaha meyakinkan kedua temannya. Namun, tentu saja mereka berdua menolak. Tetapi pada akhirnya, setelah pertemuan mereka dengan Carl, tidak ada yang bisa menolak bujukan itu. Oh ya, di antara mereka bertiga, masing-masing punya ketertarikan sendiri kecuali Marcus. Yossi ikut karena haus akan petualangan, Kevin ikut karena dijanjikan dengan foto yang sangat bagus, sedangkan Marcus, ia hanya ikut karena tidak enak dengan teman-temannya, yang pada akhirnya ini memberatkan dirinya sendiri. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan, dan di awal perjalanan ini, Carl memulainya dengan sebuah pidato yang cukup menohok bagi kita yang menonton. Kira-kira bunyinya seperti ini. Manusia tidak suka hal liar. Manusia tidak suka yang berantakan. Manusia terobsesi dengan kekuasaan. Maka dari itu, manusia merusak seluruh planet dan berbangga diri telah menciptakan taman nasional dengan penjaga hutan dan topi bodohnya untuk melindungi yang sudah musnah. Kenapa? Karena manusia takut hutan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dan penggalan kalimat yang terakhir benar-benar terjadi di film ini. Masalah pertama mulai timbul. Mereka kehabisan logistik dan kondisi tubuh mereka benar-benar sudah lelah. Sementara itu, Carl yang merupakan seorang akamsi yang santai saja dan malah jalan mendahului mereka semua. Di antara mereka bertiga pun, Marcus nampaknya orang yang paling kelelahan. Mungkin karena ia tidak memiliki motivasi sama sekali dalam perjalanan ini. Karena menunggu Marcus yang berjalan terlalu lama, mereka pun terpisah dengan Carl. Ini tentu menimbulkan perpecahan karena Marcus yang terlalu takut, ia berusaha untuk menunggu.
Sementara itu, Kevin ingin terus berjalan. Beruntung, mereka selamat karena ada seorang penggembala sapi yang lewat dan menunjukkan jalan yang benar ke Asar Yamas, yaitu desa terakhir tempat mereka singgah. Mereka tiba di desa tersebut dan disambut dengan ramah. Markus, orang yang paling suka bersosialisasi, nampaknya menikmati hal ini. Logistik kembali terisi dan perjalanan mereka pun harus terus dilanjutkan. Sesekali di perjalanan, Yoshi berhenti untuk belajar mendulang emas di sungai. Carl terus saja berpidato di sepanjang perjalanan tentang alam hingga politik dan pidato dari Carl, sedangkan Kevin menganggapnya omong kosong. Malam telah tiba dan makan malamnya pun adalah monyet bakar. Sementara Markus, dia satu-satunya orang yang jijik dan gak makan monyet tersebut. Keesokan harinya, karena terlalu sering berjalan, Markus nampaknya mengalami luka di kakinya. Itu yang membuatnya sangat menghambat perjalanan yang lain. Sementara itu, konflik kembali terbentuk. Karena kondisi Markus yang kian parah, Carl berusaha untuk kembali sedangkan Yoshi dan Kevin terus mendorong untuk mencapai tujuan mereka. Dan untuk mencari solusi akan hal itu, Kevin menyarankan untuk mengarungi sungai. Mereka pun mengambil voting, dan hasilnya adalah Yoshi setuju dengan Kevin, sementara Markus yang tidak enak dengan teman-temannya terpaksa setuju dengan hal itu juga. Dan pada akhirnya, Carl pun menyetujui hal itu. Perjalanan dimulai. Semuanya aman sampai mereka menemukan jeram. Carl terlihat panik dan tidak bisa mengambil keputusan. Melihat hal itu, Kevin berusaha mengambil alih. Namun hal itu tentunya menimbulkan perpecahan dan mereka bertengkar di atas rakit. Pada akhirnya mereka menepi dan menyebabkan pertengkaran yang kian panjang, yang berujung pada tidak ikutnya Carl pada keputusan mereka yang bersikeras untuk terus mengarungi sungai. Dan Markus menambah runyam hubungannya dengan Kevin. Ia tampaknya lebih percaya pada Carl, dan itu memicunya untuk menyalahkan Kevin dan memperlebar jurang pertengkaran antara mereka. Dari situasi ini dapat terbaca bahwa Carl sangat takut dengan sungai. Itu karena ia tidak bisa berenang. Dan benar saja, setelah hari berganti, mereka benar-benar terpecah. Karena satu dan lain hal, Yoshi membohongi Markus dan membuatnya tetap bersama Carl. Sementara ia bersama dengan Kevin untuk mengarungi sungai. Dan yang dikatakan oleh Carl benar adanya. Manusia akan menunjukkan siapa dirinya ketika ia merasa terancam dan takut. Perjalanan dimulai antara Kevin dan Yoshi, sementara Markus dengan Carl. Mereka berjanji akan bertemu di penginapan mereka di lapas jika pulang nanti. Ya, kalau semuanya pulang, tapi sayangnya sebagian dari mereka tidak pernah pulang. Kevin dan Yoshi memulai perjalanan mereka di sungai. Semuanya berjalan lancar hingga mereka menemukan jeram yang membawa mereka ke dalam ngarai. Kevin berhasil menyeberangi sungai sementara Yoshi terjebak di atas rakit. Karena derasnya air, rakit hancur dan Yoshi terseret masuk ke dalam ngarai. Kali ini Yoshi benar-benar sendiri. Beruntungnya tas Yoshi yang terbawa air kembali ke tangan Yoshi. Dengan logistik yang tersisa, ia terus berjuang bahkan tidak melupakan Kevin sama sekali. Ia juga menyisihkan sebagian makanan dan meninggalkan pesan titik temu mereka untuk berjaga-jaga bila Kevin menemukannya. Pesan itu berisi bahwa ia akan menuju Curip Playa dan menyuruh Kevin untuk bertemunya di sana. Tentunya siksaan pertama yang didapatkannya adalah rasa lapar. Ia menemukan buah, namun di pohon yang sama ia juga menemukan seekor ular. Rasa lapar mendorong sifat buas manusia muncul. Dengan insting bertahan hidup, ia berhasil membunuh ular tersebut. Malam telah tiba. Yoshi merasakan delusi pertamanya dalam mimpi. Namun, ia dikejutkan dengan auman binatang buas. Dan tak hanya itu, ia yang merasa bersalah dengan Markus melihat Markus dalam delusi.
Sadar bahwa dirinya berdelusi, ia kembali berusaha mencoba untuk tidur. Tapi ia tidak bisa melakukan itu karena di sekelilingnya terdapat seekor jaguar. Dengan semprotan nyamuk dan korek api, ia membuat flamethrower dadakan dan membuat jaguar itu pergi. Keesokan harinya, Yoshi merasakan sakit di kepalanya. Itu karena di kepalanya terdapat sebuah benjolan yang ternyata di dalamnya terdapat seekor parasit. Ia mengambil pinset dan mencongkelnya keluar. Di tengah kelaparan, ia menemukan sarang burung yang di dalamnya terdapat sebuah telur. Dan tanpa pikir panjang lagi, ia pun memakannya. Setelah itu, ia kembali berjalan ke Curi Pelayar. Dan betapa terkejutnya ia melihat desa itu telah hancur. Tak ada seorang pun penghuni di sana. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Ruren Nabaki yang jaraknya sangat jauh dengan berjalan kaki. Dan tentu saja dengan kaki yang terluka cukup parah. Di titik ini, ia membuat pengakuan bahwa ia menyesal telah membuang Markus dan menangis sejadi-jadinya. Malam berlalu, ia kembali berjalan dengan kaki yang hancur alias terluka parah. Ia kemudian menemukan sebuah jejak sepatu dan mengiranya itu milik Kevin. Namun tentu saja bukan. Itu adalah jejak sepatunya dan ia telah berjalan memutar. Yoshi pun kembali frustasi. Ia kembali melihat masa lalu pertengkarannya dengan ayahnya. Kembali sadar, ia ingat pesan Carl dan menuju ke arah sungai untuk tetap selamat. Namun, ia tidak paham bahwa pergi ke sungai saat sedang hujan adalah hal yang berbahaya. Dan benar saja, ketika ia tidur, ia dibanjiri dan hampir tenggelam karena air hujan yang begitu deras. Beralih ke Kevin. Kevin ternyata selamat. Ia berhasil tiba di Ruren Nabaki dan diselamatkan. Kemudian, ia pun membentuk sebuah tim penyelamatan untuk menyelamatkan Yoshi. Setelahnya, Kevin berhasil melewati Yoshi. Namun, karena pesawat yang terlalu tinggi, Kevin lewat begitu saja tanpa melihat Yoshi yang sedang berteriak-teriak minta tolong di bawahnya. Tak kehabisan akal, Kevin terus berusaha menyelamatkan temannya itu dengan cara menyusuri sungai. Sementara itu, Yoshi menemukan seorang wanita suku pedalaman yang sedang menangis. Ia kemudian bersamanya, namun tidak berapa lama, karena suatu konflik, wanita tersebut memutuskan untuk meninggalkan Yoshi. Karena ditinggalkan oleh satu-satunya manusia yang ia temui di hutan, tentunya Yoshi kembali frustasi. Dengan kakinya yang sakit, ia terus berjalan hingga tak sadar ia telah masuk ke dalam lumpur hisap dan terjebak di dalamnya. Dan setelahnya, keinginannya untuk terus bertahan hidup membuatnya selamat dari sedotan lumpur hisap tersebut. Bahkan untuk membuatnya terus sadar, ia membuat dirinya digigiti oleh semut api. Hal tersebut membuatnya merasa kesakitan. Ini berfungsi untuk membuat sakit di kakinya teralihkan dan membuat adrenalinnya terus memuncak. Dan karena semut itulah ia berhasil berjalan dan tiba di tepian sungai. Di tepi sungai, ia membuat inisial namanya dengan bambu. Namun hal itu tentunya tidak terlihat oleh Kevin yang tiba keesokan harinya. Kevin mulai putus asa untuk mencari Yoshi dan memutuskan untuk kembali pulang. Tetapi beruntung pada akhirnya mereka bertemu dan Yoshi pun selamat. Di Ruren Nabaki, Yoshi dibawa. Mereka kemudian kembali ke lapas untuk bertemu dengan Markus. Namun nahas, Markuslah orang yang tidak kembali alias hilang bersama Carl. Belakangan diketahui bahwa Carl dicari polisi karena ia menyesatkan beberapa pendaki di jalur tersebut.